Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Ini adalah nama-nama kelompok kami. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang apa itu Sistem Informasi Eksekutif. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Fadila Karunia Fitri dengan NIM A1B118071. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, apa itu sistem informasi? Sistem informasi merupakan satu kesatuan unsur, manusia, dan peralatan yang bekerja secara bersama untuk melaksanakan pengolahan informasi dari mulai pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusiannya. Tipologi sistem informasi berdasar tingkatan manajemen secara klasik dalam suatu organisasi dikenal ada 3 tingkatan manajemen, yaitu tingkatan strategis, taktik, dan operasional. Yang pertama, ada tingkat strategis, berkaitan dengan kebijakan jangka panjang serta penempatan organisasi pada lingkungan. Yang kedua, ada manajemen taktis, bertugas untuk menerjemahkan kebijakan strategis menjadi bagian-bagian yang harus dikerjakan serta mengatur koordinasi internal organisasi. Sedangkan yang ketiga, itu ada tingkat manajemen operasional yang bertugas untuk menjalankan roda organisasi sesuai dengan rencana jangka panjang dan pedoman yang telah disusun oleh manajemen tingkat taktis. Jadi, berdasarkan pembagian tingkatan manajemen secara klasik itu, sistem informasi dibagi menjadi 6 kategori, antara lain yang pertama, itu ada sistem informasi operasional, yang kedua, sistem informasi manajemen, yang ketiga, sistem informasi pendukung keputusan, yang keempat, itu sistem informasi eksekutif, kelima, sistem pakar, dan yang keenam, sistem informasi perkantoran. Namun, pada topik kali ini, kita akan membahas apa itu sistem informasi eksekutif. Jadi, apa itu sistem informasi eksekutif? Eksekutif merupakan pelaksana atau yang bertindak untuk melaksanakan suatu sistem informasi, sebagai contoh, direktur, kepala-kepala bagian, presiden, atau gubernur bagian. Jadi, sistem informasi eksekutif suatu bagian yang menyediakan informasi bagi eksekutif mengenai kinerja keseluruhan perusahaan, disingkat dengan ACE, yaitu mengirimkan, menganalisis, dan menyajikan informasi pada stasiun kerja para pengambil keputusan yang memberikan gambaran jelas kepadanya mengenai standar penting serta kejadian-kejadian sebelum terlambat dalam menanganinya. Sistem informasi eksekutif juga disebut sebagai sistem pendukung eksekutif. Sistem ini merupakan sistem informasi yang menyediakan fasilitas yang fleksibel bagi eksekutif dalam mengakses informasi eksternal dan internal yang berguna untuk mengidentifikasi masalah. Pemakai yang awam dengan komputer pun tidak sulit mengoperasikannya karena sistem dilengkapi antarmuka yang sangat memudahkan pemakai untuk menggunakannya. Sistem informasi eksekutif dirancang untuk membantu eksekutif mencari informasi yang diperlukan pada saat mereka membutuhkannya dan dalam bentuk apapun yang paling bermanfaat. Adapun karakteristik dari sistem informasi eksekutif. Karakteristik atau ciri-ciri dari sistem informasi eksekutif oleh John 1996 antara lain, yang pertama itu sistem informasi eksekutif dirancang untuk mempertemukan informasi dengan kebutuhan eksekutif walaupun user dari si tidak terpaku pada eksekutif saja. Yang kedua itu menyediakan tracking dan kontrol terhadap key organizational performance. Yang ketiga itu bisa mengetahui gaya kepemimpinan dari seorang individu eksekutif. Yang keempat terdiri dari grafik yang sangat fleksibel untuk alternatif dari presentasi layer di dashboard. Yang kelima, didesain untuk menyediakan data secepatnya untuk pengambilan keputusan yang penting. Yang keenam, menyediakan highlight pada data atau informasi yang tidak sesuai standar perusahaan. Yang ketujuh, menyediakan drill down informasi secara lengkap dan cepat. Yang kedelapan, menyediakan solusi berdasarkan fakta yang tersedia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firjayanti, NIM A1B118074. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari sistem informasi eksekutif. Yang pertama yaitu faktor penentu keberhasilan. Faktor penentu keberhasilan adalah hal-hal atau faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan segala jenis kegiatan organisasi.
Faktor-faktor ini dalam setiap perusahaan berbeda-beda tergantung dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu manajemen by exception atau yang biasa dikenal dengan MBA, yaitu perbandingan antara kinerja kerja yang direncanakan dengan kinerja aktual, sehingga informasi dapat langsung didapatkan dan digunakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan seperti perangkat lunak AIS yang dapat mengidentifikasi perkecualian-perkecualian secara otomatis dan membuatnya diperhatikan oleh eksekutif. Yang ketiga yaitu model mental. Peran utama AIS adalah membuat sintesis atau penyaringan data dan informasi yang bervolume besar untuk meningkatkan kegunaannya. Pengambilan sari ini disebut pemanfaatan informasi atau information compression dan menghasilkan suatu gambaran atau model mental dari operasi perusahaan tersebut. Baik, sekian penjelasan tentang konsep dasar sistem informasi eksekutif. Komponen sistem informasi eksekutif memiliki 4 bagian. Bagian pertama yaitu perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, yang ketiga user interface, yang keempat telekomunikasi. Bagian pertama perangkat keras terdiri dari input data, CPU, file penyimpanan data, serta output device. Untuk perangkat lunak atau software di sini terdiri dari text-based software, database, grafis dasar, serta model dasar. Bagian ketiga yaitu user interface. User interface sangat memerlukan fleksibilitas, kelengkapan data, menu sub, dan pilihan bantuan, terutama pengambilan keputusan, dan akan sangat berpengaruh bagi jalannya organisasi. Dan untuk bagian yang terakhir yaitu telekomunikasi. Telekomunikasi memegang peranan penting dalam mengirimkan data dari suatu tempat ke tempat yang lain. Telekomunikasi dapat mempercepat distribusi data dan kebutuhan akan akses data. Baiklah, saya Azwar Alpiandi akan menjelaskan tentang keuntungan dan kekurangan dari sistem informasi eksekutif. Yang pertama itu keuntungannya. 1. Mempermudah para eksekutif untuk menggunakan pengalaman dalam dunia komputer. Yang kedua, menyediakan pengiriman tepat waktu dari keterangan rangkuman perusahaan. Yang ketiga, keterangan yang disediakan semakin mudah dimengerti. Yang keempat, biasanya menawarkan efisiensi untuk membuat keputusan. Yang kelima, melakukan penyaringan data untuk manajemen. Yang keenam, meningkatkan pemeriksaan keterangan. Dan yang ketujuh, dapat mengakses dan memadukan jangkauan data internal dan eksternal yang sangat luas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan sistem informasi eksekutif. Yang pertama itu memiliki fungsi yang terbatas atau tidak dapat melakukan perhitungan secara kompleks. Yang kedua, pada perusahaan kecil mungkin menghadapi biaya yang cukup besar untuk membuat implementasinya. Yang ketiga, karena sistemnya besar sehingga sulit untuk mengaturnya. Yang keempat, pembuatannya harus dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi eksekutif senior. Yang kelima, eksekutif mungkin menghadapi beban yang terlalu kuat untuk membuat keterangannya. Sekian dari saya. Ya, selanjutnya saya lalu Muhammad Badamul Hidayat, NIM A1B1188104 akan melanjutkan materi tentang faktor penentu keberhasilan sistem ekonomi eksekutif. Yang pertama yaitu sponsor eksekutif. Dengan maksud yang mengerti dan berkomitmen, eksekutif tingkat puncak atau CEO harus berfungsi sebagai sponsor eksekutif AIS agar mampu mendorong penerapan AIS di perusahaan. Yang selanjutnya yaitu sponsor opras. Jika sponsor eksekutif terlalu sibuk, maka sebagian tugas dilimpahkan kepada eksekutif puncak lain sebagai sponsor operasi yang bekerja sama dengan spesialis informasi untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya yaitu staf jasa informasi yang sesuai. Artinya harus tersedia spesialis informasi yang tidak hanya mengerti teknologi informasi, akan tetapi tahu juga cara eksekutif menggunakan sistem tersebut. Selanjutnya yaitu teknologi informasi yang sesuai. Maksudnya yaitu penggunaan teknologi informasi harus benar-benar sesuai dengan keinginan eksekutif, tidak lebih atau kurang.
Selanjutnya, faktor penentu keberhasilan sistem ekonomi eksekutif yaitu manajemen data. Tidak hanya untuk menghasilkan informasi, eksekutif juga menginginkan sejauh mana kemutakhiran. Selanjutnya yaitu kaitan jelas dengan tujuan bisnis. Artinya, sebagian besar EIS yang dirancang digunakan untuk memecahkan masalah yang spesifik berkaitan dengan bisnis. Selanjutnya yaitu manajemen atas penolakan organisasi. Jika eksekutif menolak menggunakan EIS, perlu dilakukan upaya untuk mendapatkan mengidentifikasi satu masalah yang dihadapi eksekutif terhadap untuk penerapannya. Yang terakhir dari faktor penentu keberhasilan sistem ekonomi eksekutif yaitu manajemen atas penyebaran dan evolusi sistem. Artinya yaitu jika manajer tingkat atas mulai menerima informasi dari EIS, maka manajer tingkat bawah menginginkan informasi yang sama. Demikian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang terakhir kesimpulannya yaitu eksekutif merupakan manajer tingkat atas yang berpengaruh kuat pada kegiatan dan arah organisasi. Eksekutif lebih peduli dengan cara membuat jaringannya bekerja mencapai agenda itu daripada dengan keputusan spesifik. Eksekutif menggunakan intuisi maupun analisis rasional dalam memecahkan masalah, menerapkan intuisi pada tiap-tiap langkah dengan urutan yang sama. Dan terakhir, kita di sini menyadari bahwa dalam pembuatan video ini masih kurang dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari penonton khususnya sangat kita harapkan untuk pembuatan video selanjutnya agar bisa lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami. Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham kan apa itu sistem informasi eksekutif? Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.